para alim ulama, tokoh masyarakat. Gubernur Riau menyerahkan sekaligus menyaksikan penyembelihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia di tempat pemotongan hewan kurban Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau pada hari Sabtu 1 Agustus 2020. Selain menyerahkan sapi kurban Presiden Republik Indonesia, Gubernur Riau juga menyerahkan sapi kurban miliknya secara langsung kepada Ketua Umum Pengelola Masjid Raya An-Nur, Provinsi Riau. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan bahwa dari laporan pengurus masjid ada peningkatan tahun ini dibandingkan tahun lalu. Meskipun dalam situasi pandemi COVID-19, ibadah kurban di Masjid Agung An-Nur mengalami peningkatan. Alhamdulillah hari ini kami telah ikut menyerahkan hewan korban berupa sapi dari Bapak Presiden kepada warga Pekanbaru, kemudian juga dari kami sendiri sekeluarga, dan juga hari ini juga ada dari Pak Danrem, juga ada dari Pak Kapolda, dan juga ada DPRD, bahkan juga dari Pak Sekda Provinsi Riau. Ya, semoga hewan korban yang telah diberikan kepada pengurus Masjid An-Nur ini dapat disampaikan kepada warga yang berhak menerimanya. Semoga ini menjadi amal ibadah dan sekaligus mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Dan hari ini kami dapat laporan dari pengurus masjid bahwa tahun ini ada peningkatan dibandingkan tahun lalu. Jadi alhamdulillah, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, ya orang yang melakukan korban juga, ibadah korban juga pada tahun ini, khususnya di Masjid Agung An-Nur ini ada penambahan juga, termasuk juga dari Forkompinda ya, Provinsi Riau. Gubernur Riau bersama Wakil Wali Kota Pekanbaru menghadiri penyembelihan 9 ekor hewan kurban Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi Riau pada hari Minggu 2 Agustus 2020 bertempat di kantor PWI Riau Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau berharap dengan dukungan media dapat menimbulkan kesadaran masyarakat agar mencegah kebakaran hutan dan lahan. Kami juga mengharapkan dukungan kepada wartawan. Masa sekarang juga bersamaan di ini masa musim kemarau. Ya, ini bulan Agustus termasuk dalam ramalan BMKG juga masa kemarau. Nah, saya harapkan juga karena masa kemarau ini sampai dengan 31 Oktober kami telah menetapkan siaga darurat. Karena itu kami sekarang ini juga tetap melakukan penanganan mulai dari pencegahan dan juga penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama Pak Danrem, bersama Pak Kapolda dan seluruh satgas yang ada di kabupaten kota. Karena itu juga harapan kami ini kiranya juga dapat disampaikan kepada masyarakat, karena dengan kondisi COVID-19 ini sangat riskan terhadap juga kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan, apalagi kalau bisa menyebabkan apabila nanti kalau terjadi nantinya adanya bencana asap. Bencana asap sasarannya adalah paru-paru. Ya, banyak masyarakat kita nanti terkena ISPA. COVID-19 juga sasaran juga paru-paru. Jadi karena itulah tentunya kita tidak berharap nih kedua musibah ini dengan kondisi sebarannya adalah bisa nanti merusak paru-paru kita, sehingga tentunya harapan kami dengan dukungan media yang bisa sampai ke seluruh pelosok-pelosok kampung-kampung yang ada di semua pulau-pulau dan desa-desa yang ada di seluruh Provinsi Riau ini, mudah-mudahan timbul kesadaran masyarakat agar mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan sekaligus juga kalau terjadi kebakaran, mari kita sama-sama tangani, dan kami tentunya dalam ini tetap akan memperhatikan hal ini. Gubernur Riau menyaksikan pemotongan hewan kurban dari Jenderal TNI Muldoko di kediaman Ketua Pengurus Wilayah Nadatul Ulama Riau, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru pada hari Minggu 2 Agustus 2020. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Jenderal TNI, Wakapolri, Kapolda Riau, dan Lanut Rusmin Nurjadin yang telah memberikan hewan kurban. Semoga daging sapi yang dikurbankan dapat membantu dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Pekanbaru khususnya dan masyarakat Riau pada umumnya. Kami tentunya atas nama pemerintah daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Jenderal Muldoko bersama keluarga
yang telah menyumbangkan sapi korbannya pada hari ini, dan sekaligus juga kepada Bapak Komjen Bapak Edi, pada Pak Kapolda, pada Lanut, juga bapak-bapak yang telah berkorban melalui NU ini. Mudah-mudahan daging korbannya yang diberikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya, dan juga masyarakat Riau pada umumnya, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT dan mendapatkan pahala yang simpel dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesarnya kepada Pak Muldoko, Pak Wakapolri, Pak Komjen, Dato' Edi, dan Forkopimda yang telah memberikan korbannya melalui NU. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan si Allah SWT, dan mudah-mudahan daging korban ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-harinya. Gubernur Riau melakukan penanaman 2020 batang bibit mangrove jenis api-api dan bakau di daerah Guntung, dan secara simbolis dilakukan di Bandar Bakau, Kelurahan Pangkalan Sesai, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai. Penanaman ribuan mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia tahun 2020 yang ditetapkan secara resmi oleh UNESCO dalam sebuah dokumen pada November tahun 2015. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Riau mengucapkan terima kasih kepada petani dan penggiat mangrove yang telah dan terus melakukan penanaman sekaligus penyelamatan mangrove di Kota Dumai, khususnya di hutan bakau. Setiap tanggal 26 Juli ditetapkan sebagai Hari Mangrove Sedunia secara resmi oleh UNESCO. Indonesia memiliki sebaran ekosistem mangrove terluas di dunia, yakni sekitar 20% atau 3,31 juta hektar dari luas total mangrove dunia. Dari luas total tersebut, seluas 222.000 hektar lebih berada di Provinsi Riau. Dengan adanya peringatan Hari Mangrove Sedunia ini, mari kita sama-sama jaga lingkungan kita ini agar tentunya dapat kita lestarikan bersama. Mudah-mudahan ini juga bagian kita untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para petani dan penggiat mangrove Kota Dumai yang telah dan terus melakukan penanaman sekaligus juga penyelamatan dari mangrove yang ada di Kota Dumai, khususnya di sekitar hutan bakau pada saat ini. Rangkaian kegiatan penanaman serentak ini dimulai di Pulau Sumatera pada tanggal 3 Agustus 2020. Selanjutnya, kegiatan puncak penanaman bersama Presiden dipusatkan di Provinsi Bangka Belitung pada tanggal 5 Agustus 2020 mendatang. Gubernur Riau kembali menggelar pertemuan secara virtual melalui Zoom meeting dengan Bupati Wali Kota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Riau untuk membahas upaya percepatan penanganan COVID-19. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Riau menyampaikan beberapa hari terakhir terjadi peningkatan jumlah pasien COVID-19. Ini sejalan dengan kapasitas swab yang dilakukan. Dan Gubernur Riau meminta daerah kembali melakukan pengawasan terhadap orang yang masuk, terlebih yang berasal dari luar Riau. Beberapa hari ini terjadi peningkatan dari jumlah daripada COVID, dan untuk di Maluku memang ini juga sejalan dengan peningkatan juga kapasitas swab yang kita lakukan. Jadi tentunya peningkatan kapasitas swabnya juga akan kelihatan hasilnya semakin tingginya adanya penambahan COVID-19. Itu juga termasuk hal yang tentunya adanya peningkatan. Yang kedua, kami melihat juga dari hasil tracingnya ini banyak yang OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini ada di berbagai kabupaten ini, dan ini juga tentunya dilakukan tracing sehingga jumlahnya bertambah. Kemudian yang selanjutnya adanya juga warga-warga kita ini yang mereka berasal dari luar daerah, yang datang ke Riau, yang mereka berasal
kepada Pak Bupati Wali Kota. Pertama memang kita harus meningkatkan swab kita. Jadi sekarang tidak rapid lagi kita lakukan, tapi swab. Dan kami memang sudah menargetkan masing-masing kabupaten kota, tapi kenyataannya masih banyak juga kabupaten kota yang belum memenuhi standar. Adapun 6 daerah yang dianggap rawan COVID-19 yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Siak, Pelalawan, Indragiri Hilir, dan Rokan Hilir. Gubernur Riau menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual di gedung daerah Balai Serindit pada hari Jumat 7 Agustus 2020. Dalam sambutannya, Gubernur Riau menyampaikan ucapan terima kasih kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia yang telah berkenan hadir memberikan pengarahan dan sekaligus menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Riau secara virtual. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri bersama Bapak Wakil Menteri dan jajaran Kanwil BPN Provinsi Riau sebagai mitra kami yang sudah bekerja keras membantu pemerintah daerah khususnya dalam proses pelayanan di bidang pertanahan dan secara nyata telah memberikan kontribusi kepada Bumi Lancang Kuning dengan mensukseskan program strategis nasional yaitu kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap dan juga TORA dan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dan reforma agraria, dalam hal ini distribusi tanah, serta berbagai program yang selama ini telah berjalan dengan baik dan mendukung program pemerintah daerah. Bersempena pada hari ulang tahun Provinsi Riau yang ke-63 jatuh pada tanggal 9 Agustus 2020 dan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 tahun ini, seluruh pembangun infrastruktur yang berada di Provinsi Riau, kami juga sangat mengharapkan selaku gubernur kiranya dapat mudah-mudahan pembangunan jalan tol yang telah selesai pada saat ini kiranya juga berkenan diresmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo pada masa yang akan datang. Kegiatan penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat secara virtual seprovinsi Riau sebanyak 16.372 sertifikat, yang terdiri dari pendaftaran tanah sistematis lengkap sebanyak 11.781 sertifikat, redistribusi tanah sebanyak 4.367 sertifikat, serta rumah ibadah wakaf tanah kuburan sebanyak 194 sertifikat. Selanjutnya, pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tersebar di seluruh kabupaten kota seprovinsi Riau dengan target sebanyak 82.307 untuk peta bidang dan 39.784 sertifikat hak atas tanah.